Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Teknik Dasar dan Keselamatan Laboratorium Kimia. Sebagai informasi, mata kuliah Teknik Dasar ini koordinatornya adalah Profesor Dr. Insinyur Imada Artika, dan sebagai penanggung jawab praktikum, serta nanti dosen yang mengajar di sesi UAS adalah saya sendiri, Ukhradia Maharadik Safira Purwanto. Baik, pada pertemuan pertama kita di praktikum ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama terkait dengan kontrak praktikum. Namun sebelumnya, mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa saja yang akan dipelajari di mata kuliah ini? Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah memahami teknik dasar dan teknik umum dalam laboratorium biokimia, termasuk juga teknik dalam kimia serta biologi. Jadi diharapkan sebelum teman-teman sekalian masuk ke dalam laboratorium biokimia yang sesungguhnya, teman-teman sudah menguasai teknik-teknik dasar dan teknik umum dalam laboratorium. Kemudian teman-teman juga nanti akan mendapat materi tentang catatan laboratorium atau laboratory notebook, di mana setiap peneliti atau setiap personel yang bekerja di laboratorium itu wajib memiliki catatan laboratorium, baik berbentuknya catatan seperti biasa atau berupa catatan digital. Kita nanti akan bersama-sama melihat bagaimana cara mengamati dan juga cara mencatat hasil pengamatan kita di laboratorium dalam catatan laboratorium. Kemudian setelah kita dapatkan hasil, kita juga akan belajar menganalisis dan menginterpretasikan data hasil pekerjaan laboratorium dengan benar, serta membuat laporan atau melaporkan hasil pekerjaan kita dalam bentuk tertulis. Dan yang terakhir adalah, diharapkan dengan adanya praktikum ini, teman-teman bisa lebih memahami keselamatan laboratorium secara umum, dan juga aspek-aspek keamanan serta praktik keselamatan di laboratorium biokimia. Praktikum ini apa saja kriteria penilaiannya? Kriteria penilaiannya di sini sebetulnya ada dua kriteria besar. Yang pertama adalah nilai harian, dan yang kedua adalah nilai ujian praktikum. Untuk nilai harian, ini ada 3 komponen yang nanti akan dinilai. Yang pertama adalah kuis yang sifatnya individu, yaitu sebesar 30%. Kemudian keaktifan, ini juga individu, jadi akan dilihat seberapa sering teman-teman melontarkan pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan dalam forum diskusi, berupa forum diskusi di LMS, Telegram, atau WA Group, ya. Dan untuk keaktifan ini, persentasenya adalah 20%. Kemudian yang ketiga adalah tugas, ya. Jadi ada tugas atau project yang dikerjakan tiap kelompok. Persentasenya sebesar 50%. Tugas ini nanti untuk sesi UTS hanya ada satu tugas atau satu project yang bisa Anda kerjakan selama kurang lebih 6 minggu. Kemudian nanti untuk sesi UAS akan ada tugas-tugas atau project-project dalam bentuk laporan yang wajib Anda selesaikan tiap minggunya. Nah, nilai harian ini nanti akan berkontribusi terhadap nilai akhir praktikum. Nah, perlu diketahui juga bahwa praktikum teknik dasar ini terdiri atas 2 kali ujian praktikum. Yang pertama di sesi UTS, dan yang kedua di sesi UAS. Nah, nilai akhir praktikum ini nanti adalah rata-rata dari nilai harian ditambah dengan nilai ujian praktikum pertama dan nilai ujian praktikum yang kedua. Nah, lalu kapan pelaksanaan praktikum teknik dasar ini? Praktikum teknik dasar dan keselamatan laboratorium biokimia dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 13-16. Jadi untuk kuis, kemudian aspek keaktifan tadi, itu akan dinilai di rentang jam ini ya, pukul 13-16. Hanya saja untuk video-video atau untuk tayangan-tayangan tutorial dan sebagainya itu bisa diakses kapan saja di New LMS. Baik, sekarang kita akan lihat sekilas materi apa saja yang akan kita pelajari selama kurang lebih 6 minggu ke depan ya.
Jadi, seperti saya jelaskan tadi bahwa praktikum ini terbagi menjadi dua topik utama. Ya, di sesi UTS itu akan lebih kepada aspek-aspek keselamatan di laboratorium biokimia. Jadi contohnya untuk minggu kedua ya, yaitu minggu depan, kita akan belajar tentang tata tertib di laboratorium biokimia. Termasuk di dalamnya ada APD, aturan dasar di laboratorium, yang saya sangat yakin sekali Anda pasti sudah pernah mempelajarinya di SMA atau mungkin di PPKU ya. Nah, kemudian minggu selanjutnya kita akan belajar tentang biosafety level, termasuk di dalamnya instrumen utama dalam laboratorium, ya. Lalu ada tingkatan-tingkatan laboratorium atau jenis-jenis laboratorium berdasarkan patogen atau penelitian yang dilakukan di dalamnya itu. Ya, jadi semakin tinggi itu biasanya aspek keamanannya semakin tinggi juga. Lalu di minggu keempat dan minggu kelima, kita akan mempelajari tentang chemical dan biological hazard. Termasuk di dalamnya kita belajar MSDS, bagaimana menangani bahan kimia, bagaimana menyimpan bahan kimia, lalu apa itu biohazard, ya, lalu bagaimana kita menangani sampel-sampel biologi seperti misalnya darah, urin, dan sebagainya. Lalu di minggu ke-6 kita akan belajar tentang emergency response. Jadi di sini seperti P3K gitu ya. Apa yang harus kita lakukan jika saat kita bekerja di laboratorium ternyata terjadi kebakaran atau mungkin ada gempa bumi atau misalnya ada kecelakaan pada rekan kerja kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Itu pun kita harus mempelajari. Nah, kemudian seperti yang saya sebutkan tadi juga, bahwa untuk sesi UTS ini hanya ada satu proyek atau satu tugas. Jadi Anda sudah bisa mulai mengerjakan proyek tersebut di minggu depan ya, atau mungkin kalau Anda mau mengerjakan di minggu 4, minggu 5 itu dipersilahkan saja. Yang pasti pengumpulan untuk proyek atau tugas di sesi UTS itu dilaksanakan sebelum ujian praktikum yang pertama, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2020. Ya, jadi tugas untuk sesi UTS dikumpulkan di tanggal 15 Oktober 2020. Kemudian tanggal 16 Oktober itu adalah ujian praktikum yang pertama. Nah, lalu di sini Anda juga bisa lihat aspek penilaian. Tentu ya, karena di sini belum ada project, jadi project ini belum dinilai di minggu 2 sampai 6, tapi kuis dan keaktifan tetap dinilai. Kemudian media belajarnya adalah menggunakan video tutorial di LMS dan juga di grup chat. Seperti itu. Oke, setelah sesi UTS berakhir, kita masuk ke sesi UAS ya, jadi 7 pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan ke-8 sampai pertemuan 14, di sini topiknya sudah secara umum tidak lagi mempelajari keselamatan di laboratorium, tapi sudah mengarah pada teknik-teknik dasar yang diperlukan di dalam laboratorium biokimia. Jadi di minggu ke-8 dan minggu ke-9, ini topiknya adalah catatan hasil penelitian. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat laboratori notebook atau buku catatan laboratorium, termasuk di dalamnya nanti ada perhitungan-perhitungan konsentrasi, bagaimana cara membuat buffer, kemudian bagaimana cara membuat larutan-larutan yang umum digunakan di dalam laboratorium biokimia. Lalu nanti juga akan ada sedikit tentang pengolahan data secara statistik sederhana ya, yang mungkin akan terus Anda pakai selama melakukan praktikum atau nanti saat penelitian di laboratorium biokimia. Nah, di sini sudah ada laporan ya tiap minggu. Jadi sudah ada laporan dan laporan ini tetap per kelompok, hanya saja dikumpulkan setiap minggu sesuai dengan materi di minggu tersebut. Lalu di minggu 10 sampai minggu 11 kita mempelajari alat-alat laboratorium. Jadi ada alat gelas yang umum, instrumen pendukung laboratorium biokimia ya terutama. Lalu beberapa alat-alat yang penting dan utama ya, seperti mungkin yang biasa digunakan raca analitik. Lalu nanti Anda juga akan melihat melihat penggunaan pipet mikro ya seperti itu. Nah, di minggu ke-12 dan 13 ini sudah masuk ke teknik menggunakan atau teknik dasar beberapa instrumen di laboratorium biokimia yang utama ya. Meskipun sebetulnya masih banyak lagi, tidak hanya dua ini, tapi ini adalah dua instrumen yang biasa digunakan, yaitu spektrofotometer dan centrifuge. Jadi di minggu ke-12 dan minggu 13 kita akan melihat bagaimana cara menggunakan spektrofotometer, termasuk juga nanti akan ada tutorial tentang pengukuran kadar protein, lalu bagaimana cara kita melakukan preparasi serum dan plasma darah,
apa bedanya serum dan plasma darah, dan kapan kita harus menggunakan serum, kapan kita harus menggunakan plasma, ya. Lalu yang terakhir adalah pemisahan seluler, ya, seperti itu. Dan di minggu terakhir, minggu 14, ini adalah ujian praktikum 2. Jadi topiknya dimulai dari topik minggu ke-8 sampai topik minggu ke-13. Ya, sama seperti tadi ujian praktikum 1, topiknya adalah topik minggu ke-2 sampai topik minggu ke-6. Nah, kemudian untuk pustaka atau bahan bacaan, sebetulnya saya tidak membatasi teman-teman ya, karena sebetulnya bahan bacaan terkait dengan keselamatan laboratorium, teknik dasar ini sangat banyak sekali. Tapi di sini saya menggunakan textbook yang utama, yaitu yang Boyer ini ya. Jadi di sini sudah lengkap sekali teknik-teknik dasar, kemudian ada juga beberapa cara untuk mencari pustaka ya, itu sangat lengkap sekali di Boyer. Sedangkan yang lainnya ini adalah pustaka-pustaka pendukung. Dan yang utama lagi adalah terbitan-terbitan dari WHO ya. Jadi ada Laboratory Biosafety Manual, itu masih dipakai, dan sampai saat ini yang terakhir memang terbitan yang tahun 2004 kalau saya tidak salah. Lalu di sini juga ada yang WHO terbitan 2011 yang sudah diterjemahkan dalam bentuk manual buku manual basic laboratorium ya, seperti itu. Pada intinya tidak membatasi teman-teman jika ingin mencari pustaka yang lain, semakin banyak semakin bagus ya. Terutama mungkin di platform YouTube itu sudah banyak sekali. Kalau teman-teman merasa kurang dengan video atau tayangan yang diberikan di LMS, teman-teman bisa searching, googling sendiri sampai mungkin teman-teman paham begitu ya. Baik. Jadi jangan lupa untuk beberapa hal penting yang saya sampaikan tadi, dan selalu ingat keselamatan itu nomor 1. Jadi sebelum Anda masuk dalam laboratorium, pastikan Anda menggunakan APD ya, atau alat pelindung diri yang lengkap, kemudian sekitar Anda juga aman, dan dengan begitu Anda bisa bekerja dengan aman dan juga lancar. Jika ada yang perlu ditanyakan, Anda bisa menghubungi saya di kontak berikut ya, dan akan saya balas selama hari dan jam kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.